Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan kesuksesan selalu bersama kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya Subarna, channelnya orang-orang kreatif, channelnya calon-calon profesor, mantap. Nah teman-teman, di video kita hari ini kita akan membuat satu barang ya teman-teman, dimana tukang pipa ini berhasil membuat alat canggih ya teman-teman dari bahan-bahan pipa bekas yang seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana alatnya, terus bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-temanku semua yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu, hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan setiap video-video bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya menambah wawasan buat kita semua teman-teman. Nah jika sudah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita siapkan pipa PVC dengan ukuran 1/2 yang seperti ini ya teman-teman. Nah terus ini nanti kita akan panaskan ujung-ujungnya ya teman-teman. Nah setelah ujungnya ini cukup empuk, kita bisa tindih saja seperti ini ya teman-teman. Nah setelah ditindih maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini jaraknya dari sini ke sini sekitar 7,5 cm ya teman-teman. Nah terus dari sini ke sini sekitar 2 cm ya teman-teman. Nah terus ya, untuk melubangi di tengahnya ini saya taruh ini pipa aluminium bekas antina TV ya teman-teman. Nah kebetulan tidak terpakai lagi, jadi saya ambil saja teman. Nah terus untuk menaruhnya ini seperti ini pipa aluminiumnya ini tinggal kita panaskan teman-teman. Nah setelah cukup panas kita masukkan saja ke seperti inilah hasil. Nah begitu ya teman-teman. Nah terus untuk yang berikutnya kita siapkan pipa PVC dengan ukuran 5/8 ya teman-teman. Nah ini kita potong seperti ini ya teman-teman. Ini cukup kecil ya teman-teman, dari sini sekitar 2 cm ya teman-teman. Nah terus di ininya sudah saya kasih dengan sandal jepit ya teman-teman. Nah terus yang seperti ini bisa menggunakan dengan bekas pulpen ya teman-teman, bekas dalaman pulpen yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Nah teman-teman, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita taruh dulu ya teman-teman. Nah terus untuk bagian yang ketiga kita siapkan yang seperti ini ya teman-teman. Ini pipa PVC yang sudah saya jadikan plat ya teman-teman. Nah ini ukurannya dari sini ke sini sekitar 2 cm persegi ya teman-teman. Nah terus bagian ujung-ujungnya sudah saya potong ya teman-teman, saya potong seperti ini ya teman-teman. Nah maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah terus untuk melubangi bagian tengahnya ini cukup mudah, teman-teman bisa menggunakan ubin kembang ya teman-teman. Untuk melubanginya ubin kembang yang dipanaskan teman-teman. Nah maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita taruh dulu ya teman-teman. Nah terus untuk langkah yang berikutnya kita siapkan lagi sebuah kawat yang seperti ini ya teman-teman. Ini kawat bisa menggunakan daripada jipilak kendaraan ya teman-teman, ataupun kawat yang lainnya ya teman-teman, yang sejenis yang seperti ini ya. Nah terus dari ujung-ujungnya ini sudah saya kasih mor ya teman-teman. Ini mor 8 ya teman-teman. Terus di sininya sudah saya kasih potongan daripada pipa aluminium bekas anti TV tadi teman-teman. Nah terus tali panjangnya ini ke sini sekitar 17 cm ya teman-teman. Nah terus dari sini ke sini sekitar 4 cm ya teman-teman. Nah terus dari sininya ke sini sekitar 4 cm juga ya teman. Nah saatnya kita akan memasang bagian ini ke sini ya teman-teman. Nah ini kita masukkan saja seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah setelah masuk begini terus yang ini kita masukkan saja di bagian sini ya teman-teman. Nah terus ini kita kasih lem ya teman-teman. Nah, kita ratakan dulu ya teman-teman. Setelah cukup rata baru kita kasih lem ya teman-teman. Oke teman-teman, nah terus untuk langkah yang berikutnya yang bagian ini kita pasangkan saja di sini ya teman-teman. Nah terus ini kita kasih lem lagi teman-teman. Terus bagian ini kita kasih lem juga ya teman-teman, agar dia betul-betul kuat teman-teman. Oke teman-teman, nah maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk langkah yang berikutnya kita siapkan lagi sebuah pipa PVC dengan ukuran 2 in 1/2 ya teman-teman, yang seperti ini ya teman-teman. Nah terus ini kita akan potong menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini ukurannya dari sini ke sini sekitar 16,5 ya teman-teman. Nah terus di tengahnya ini sudah saya potong begini ya teman-teman. Nah dipotong separuh kita buang ya teman-teman. Nah terus di bagian ini ke sini sekitar 4 cm ya teman-teman. Nah terus dari sini ke sini sekitar 3 cm.
Nah terus di bagian ini agak lebar ya teman-teman. Nah untuk melebar ini cukup mudah, panaskan saja di kompor gas ya teman-teman. Nah setelah cukup panas nanti teman-teman tinggal memasukkannya seperti ini ya teman-teman. Nah maka dia akan menjadi lebar seperti ini ya teman-teman. Nah terus ini kita akan pasangkan saja yang seperti ini di atasnya sini ya teman-teman. Kebetulan di sini sudah saya kasih lubang ya teman-teman untuk menaruh sebuah baut nantinya ya teman. Langsung saja kita kasih baut yang seperti ini ya teman-teman. Nah di tempat saya ini beli 1000 sudah dapat 4 ya teman-teman. Ini kita masukkan saja dari dalam ya teman, atau bisa juga dari sini ya teman-teman. Nah, kita kencangkan saja dengan obeng kembang ya teman-teman. Nah, maka setelah kencang hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Terus untuk langkah yang berikutnya kita siapkan pipa PVC dengan ukuran 1 in 1/2 ya teman-teman. Nah terus ini kita potong yang seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal belah dua ya teman-teman. Nah setelah dibelah dua terus ini kita panaskan. Setelah cukup panas kita masukkan aja balok kayu yang seperti ya teman-teman. Nah terus kita masukkan di sini ya teman-teman. Nah setelah dipanas itu dia akan empuk ya teman-teman. Nah terus kita tindih saja begini ya teman-teman. Maka secara otomatis dia akan terbuka seperti ini dengan sendirinya ya teman-teman. Nah terus ini panjangnya sekitar 11 cm ya, pasangkan saja ini di bagian sini ya. Nah maka hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah langsung saja ini kita kasih lem ya teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita siapkan sebuah kali yang seperti ini ya teman-teman. Nah sebelumnya ini sudah saya potong ya teman-teman. Yang kita ambilnya yang seperti ini ya teman-teman, bagian pantatnya teman-teman. Nah terus di bagian pantatnya sudah saya kasih seperti ini ya teman-teman, seperti mata pisau ya teman-teman. Nah terus di sini sudah saya kasih lakban ya teman-teman. Fungsinya lakban ini untuk mengganjal aja ya teman-teman, karena menyesuaikan daripada ukuran yang ini ya teman-teman. Nah karena ini terlalu lebar ya teman-teman, hubungan saya tidak punya yang pas ya teman-teman ya, jadi saya ganjal saja ya teman-teman. Nah terus ini kita pasangkan saja begini ya teman-teman. Terus kita kasih lem saja teman. Oke teman-teman, nah saatnya kita akan menguji alat ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, nah di depan kita sudah ada 2 buah kentang ya teman-teman. Nah kita akan masukkan kentang ini begini caranya teman-teman. Ini kita masukkan saja di lubang ini ya teman-teman. Nah di lubang ini, terus ini, terus yang di bagian ini kita masukkan saja di bagian yang ada lubangnya yang bekas pulpen ini ya teman-teman. Nah terus ini kita tekan saja teman-teman. Nah kita putar teman-teman.